Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Senator, ketemu lagi di podcast DPD RI bersama saya Vika Asari. Dan saya Juan. Nah, podcast kali ini spesial edisi Ramadan ya, Ju ya. Betul. Tapi Kak Vika puasa nggak nih? Puasa dong. Puasa ya. Alhamdulillah belum puasa bolong ya. nih, belum bolong. Dan sekarang Iya. udah hari keberapa sih Kak? Ketujuh ya. Ketujuh ya, betul ya. Dan harapan juga semoga Sobat Senator nih puasanya belum bolong-bolong ya. Betul banget. Kecuali yang wanita ya. Wanita kalau misalnya ada yang lagi haid, Nggak bisa dihindarin nggak bisa soalnya. dihindarin. Iya Betul. benar. Nah, hari ini kita mau ngebahas apa sih Kak Vika? Kita mau ngebahas soal menjaga kesehatan gigi dan mulut selama Ramadan, Ju. Oh, menjaga kesehatan mulut dan gigi saat Ramadan. Itu banyak banget tahu faktor mitos faktanya juga Kak. Ada yang bilang kalau misalnya selama bulan puasa tuh bau mulutnya meningkat. Betul banget sih, sering banget ya Sering ya? kita mengalaminya. Terus ada juga ada yang takut sikat gigi katanya. Takut Kalau puasa batal. takut batal, katanya takut ketelan. Oh, bau dong. Iya. Terus ada yang katanya kalau berkumur-kumur pakai obat kumur gigi juga katanya bisa bikin batal. Mungkin ntar kita langsung tanya aja ke ahlinya ya. Iya, karena hari ini udah kedatangan pakar kesehatan gigi dan mulut ya. Betul. Langsung aja kita Kita sapa Dokter Gigi Chandra. Halo, Dok. Halo, Dok. Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Dokter Chandra gimana kabarnya? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah sehat ya. Puasa lancar ya Dok? Lagi Biasa Oh, wanita iya. ya, Dok. Biasa Wanita. wanita. Kalau Betul. kamu nggak boleh. Nggak boleh, kita harus wajib. Kecuali Dok. sakit ya. Sakit parah, betul. Iya, iya. Nah, Dok, ini kan banyak banget nih Sobat Senator, netizen juga yang dia itu kerap mendapatkan mitos fakta seputar menjaga kesehatan gigi dan mulut. Nah, mungkin ini langsung ke pertanyaan pertama aja, Dok. Sebenarnya berpuasa itu berpengaruh nggak sih, Dok, terhadap kesehatan gigi dan mulut? pengaruhnya itu maksudnya pengaruh baik atau pengaruh buruk nih? Baik dan gitu. buruk gitu. Ada nggak sih? Dua-duanya. Iya, dua-duanya. Biasanya sih kalau pengaruh baiknya kalau memang pola puasa kita benar, makan benar, puasanya benar, sih biasanya seharusnya puasa ini seharusnya dia memperbaiki kesehatan gigi dan mulut, karena jangka panjangnya dia adalah memperbaiki keseimbangan mikro ekosistem yang ada di dalam mulut gitu. Kalau istilah gampangnya tuh flora dan fauna. Oke. Karena di dalam mulut kita ada flora dan fauna gitu. Jadi dengan puasa itu dia mengembalikan keseimbangan. Tetapi kadang kalau orang puasa biasanya nih buka puasanya banyak makan manis, malah tambah kan biasanya. Iya, betul malah banget. enak kan kalian Iya. malah tambah banyak makan manis, terus makan lengket gitu. Sudah gitu kalian juga jarang kadang lupa sikat gigi karena misalnya karena udah pas abis sahur ngantuk, ketiduran, kalian lupa sikat gigi. Bablas ya, lupa sikat gigi ya, Dok. Atau sebelum tidur juga kalian karena udah abis taraweh capek terus makan lagi, kalian juga lupa sikat gigi. Itu kadang malah memperburuk kesehatan gigi dan mulut gitu. Kalau itu, Dok, kadang kan kalau puasa juga mulut tuh kayak kering gitu. Iya, Itu betul, kenapa betul, sih, Dok? Dok. Kurang minum. Kurang minum ya. Pastinya gitu. Lebih Kalau- rentan. Karena puasa itu kan kita berhenti makan dan minum kan, secara betul. otomatis kita dehidrasi. Makanya pada saat kita berbuka kita menggantikan pola kebutuhan minum kita pada saat kita berbuka gitu. Jadi jangan kurang minum. Biasanya sih kebanyakan karena kekenyangan minum karena minum minuman yang manis sebetulnya. Oh, berarti harus air Harusnya putih ya. 2 liter, Dok, minimal. Minimal gitu. Bagusnya sih setelah buka 2 gelas, Oke. setelah tarawih 4 gelas, sebelum sahur pada saat sahur 2 2 gelas Oh. gitu. Berarti 8 gelas. Bertahap, Jadi iya, bertahap. Jadi tetap keseimbangan cairannya itu tetap terjaga pada saat berpuasa gitu. Nah, menarik nih, Dok, yang disampaikan sama Kak Vika tadi. Jadi aku juga pernah baca sih di konten media sosial bahwa intensitas sariawan gitu atau penyakit dalam mulut itu kadang suka meningkat. Itu kenapa sih, Dok? Kalau misalnya pas puasa gitu? Karena tadi selain dehidrasi biasanya juga karena kurang kurang sayuran dan buah-buahan. Oh. Karena dari sayuran dan buah-buahan itu kan kita banyak dapat vitamin dan mineral nih. Nah, karena kita kurang vitamin dan mineral, akhirnya sariawannya juga muncul. Cairan juga bisa, kurang cairan juga bisa.
Karena doyannya gorengan ya, Dok. Sama Iya, nggak ada. Ada vitaminnya. Iya benar banget. Terus sama itu, Dok, bau mulut. Nah, itu, Dok. Selalu Susah mengganggu banget kayaknya tuh. Kalau bau mulut tuh banyak faktor ya. Bisa karena yang ada di dalam rongga mulutnya, bisa juga karena makanan yang dimakan. Kalau misalnya di dalam rongga mulutnya, makanya gini, sebaiknya sebelum berpuasa itu atau sebelum datangnya Ramadan, keadaan rongga mulut dan gigi itu sebaiknya diperbaiki dulu. Kalau misalnya memang ada kalau Bolong memang gitu misalnya ya. ada bolong, ditambal dulu. Misalnya ada karang gigi, Dulu ya. Betul. kalau misalnya ada gigi yang busuk yang harus dicabut dulu. Jadi dia tidak hal-hal tersebut itu kan bisa bikin bau mulut gitu. Jadi karena gigi busuk kan dia menghasilkan asam ya, menghasilkan bau kan. Jadi apalagi pada saat puasa mulut kering biasanya, Iya, betul, jadi betul. tambah bau gitu. Sama makanan, jangan makan makanan yang Nah, bau, itu dia. karena makan makanan yang bau tuh biasanya dia juga tetap baunya tuh Stay di tubuh. baunya juga sampai dari lambung tuh sampai usus kan. Oh, Kalau dia kering iya. dia naik ke atas baunya gitu. Jadi tetap bau Ikut memperburuk ya. walaupun mulutnya dalam keadaan bersih juga dia akan tetap bau. Oh gitu. Nah Dok, kalau misalnya asam lambung, kemudian ada penyakit-penyakit dalam tubuh itu berpengaruh juga nggak sih sama bau Oh mulut? iya, Pasti pasti ya. Dia akan keluar ke atas gitu baunya. Jadi Oh, jadi banyak faktor, banyak faktor ya, nggak cuma dari Nggak cuma dari mulutnya aja, nggak cuma dari keadaan mulut dan giginya aja gitu. jadi multifaktor nih Kak Vika. Jadi bisa dari kesehatan di mulut dan gigi juga, bisa juga karena ada asam lambung yang menyampaikan pada ketenggorokan. Emang pada udah yang ada kedua. pencetusnya sebelumnya Pencetusnya juga ya. multifaktor ya. Dan ini menarik nih Dok. Kalau misalnya dengan kesehatan mulut dan gigi, sebenarnya waktu sikat gigi yang ideal tuh kapan aja sih Dok? Kan soalnya ada juga nih netizen atau sobat senator yang Takut dia tuh batal. takut batal gitu dan sebagainya gitu. Kalau soal batal tuh lebih ke agama kali ya. Kalau saya taunya gini, setelah jam 12 kata, mudah-mudahan nggak salah nih ya, setelah jam 12 kalau kumur-kumur tuh makruh ya katanya gitu kan. Jadi sebaiknya sebelum jam 12 siang kan gitu. Kalau di gigi sih kita sikat gigi itu memang sebaiknya sih tetap 1 jam setelah makan. Cuman kalau dalam keadaan puasa kadang kan orang karena bukanya makan manis segala macam betul, lebih senang betul. ngunyah gitu kan. Betul. Kadang tarawih juga tambah ngunyah lagi Iya, benar. Habis tarawih makan lagi. Tarawih makan lagi. Sebaiknya tetap sebelum tidur. Oke. Karena pada saat tidur itu ludah kita kan berkurang. Jadi otomatis si mikroorganisme di dalam mulut ini meningkat. Nah, jadi sebaiknya kita nggak kasih makan, kita bersihin gitu kan. Nah, makanya sebelum tidur. Dan sebaiknya setelah 1 jam setelah sahur. Oh, setelah 1 jam malah ya. 1 jam ya. Kadang pengen cepet-cepet tuh, Dok. Jangan Langsung. karena karena ketika kita makan si mikroorganisme ini kan juga ikut makan. Sehingga dia sehingga pH di dalam mulut kita tuh asam. Oke. Kalau kita tambah sikat gigi langsung pada saat itu kita sikat gigi, sikat gigi itu juga sifatnya asam, jadi dia tambah merusak email yang ada di gigi kita. Jadi sebaiknya kita tunggu sampai pH-nya normal, baru setelah itu kita sikat. Makanya biasanya antara 30 menit sampai 1 jam. Baru Tapi tahu sebaiknya nih. sih 1 jam Berarti aja kalau gitu. misalnya kita selesai sahur jam 4:30, berarti 5:30 lah ya. Iya. Atau yang gampang lah pada saat mandi pagi lah Mandi ya. pagi, betul. Karena pengen cepet kan langsung sikat aja. Iya benar, kadang-kadang ngantuk nih, aduh, Iya. ngantuk, sikat gigi baru tidur gitu. Oh, berarti Jangan. justru itu Karena kan merusak email ya? karena kan gini, rongga mulut ini kan istilahnya kayak ekosistem gitu kan ya. Ada flora dan faunanya, ada mikroorganismenya. Dia bahagia banget kalau ada makanan gitu kan. Ada makanan, apalagi kalau misalnya dia nempel di gigi, dia fermentasiin tuh makanannya gitu. Nah, hasil dari fermentasi kan asam. Nah, kalau pH di dalam mulut kita sedang asam, kita sikat gigi tambah asam kan, jadi tambah merusak gitu. Jadi sebaiknya memang ditunggu sampai pH kita normal gitu. Nah Dok, berkaitan dengan email itu kira-kira nanti korosif ke gigi juga nggak sih maksud aku?
Enggak ya? Bukan korosif, abrasif. Abrasif ya? Kalau korosif kan sifatnya berkarat, ya. Kalau abrasif kan mengikis. Iya, mengikis gitu. Nah iya, karena sifatnya, karena kan asam ya, jadi asam itu kan mengikis. Lama-lama kalau misalnya kita setiap habis makan kita sikat gigi, dia malah merusak email, jadi mengikis email kita gitu. Bolong tapi karena sikat gigi gitu, bukan karena memang harus dijeda ya, Dok. Nah, email itu kok nggak salah yang buat melindungi gigi kita dari panas, dingin itu nggak sih, Dok? Ya, makan panas, makan dingin ya nggak sih, proteksi itu ya? Iya kan, di gigi itu ada bagian-bagiannya kan, ada bagian saraf atau pulpa, ada dentin. Jadi ada si saraf itu dilindungi sama bagian dentinnya. Nah, nanti dari dentin dilindungi lagi dari email gitu. Yang paling lapisan paling terluarnya ya email gitu. Nah, biasanya sih kalau dia abrasif tuh terkikis, emailnya dulu tuh yang hilang. Tapi kalau sudah sangat lama ke dentin juga gitu. Kadang bisa sampai pulpa, kadang tambah sakit. Makanya kadang suka orang bilang gigi sensitif itu karena itu, Dok? akarnya ya, Dok ya. Karena dia terbuka, terkikis gitu. Jadi dia lebih mudah sensitif karena pulpanya lebih dekat ke saraf kan, jadinya lebih sensitif. Lebih terbuka lah itu ya. jadi suka ngilu giginya gitu ya. Padahal kok gigi aku nggak bolong tapi kok ngilu ya gitu. Nah, itu berarti karena itu ya, Dok ya? Bisa juga karena itu. Oke. Nah, terus menarik juga nih Kak Vika pernah nggak sih dengar kayak, aduh, kayaknya mending kumur-kumur aja deh. Daripada sikat gigi. Kalau misalnya pagi kan males tuh kadang-kadang. Jangan ya, Dok ya. Jangan. Gitu ya. Jadi gini, obat kumur hanya boleh dipakai jika memang diperlukan. Okay. Karena tadi yang pertama saya bilang di dalam mulut ini kan ada ekosistem. Kita harus menjaga keseimbangan ekosistem ini. Kalau kita terus-terusan pakai obat kumur, si obat kumur ini kan bunuh bakteri, padahal kita membutuhkan bakteri yang baik juga gitu. Jadi jangan sampai si bakteri baik ini hilang, karena kalau bakteri baik hilang, jamur juga tumbuh lebih banyak gitu. Jadi tetap harus seimbang gitu. Nah, Dok, kalau dari segi penggunaannya efektifnya obat kumur itu seminggu berapa kali, Dok? Dok bisa ngukur nggak? Enggak, hitungannya bukan kita seminggu berapa kali, hanya dipakai jika kita membutuhkannya. Jika memang terjadi kelainan pada si rongga mulut ini, gusi misalnya gitu kan, misalnya memang terjadi peradangan atau kayak sariawan gitu ya, Dok? Kayak sariawan, nah itu bisa kita pakai, tapi setelahnya mah nggak usah, berhenti aja. Yang penting adalah menjaga kesehatan dengan sikat gigi tadi, Kak Vika. Iya benar. Berarti kalau di bulan puasa ini kita juga harus tetap konsumsi buah, sayur, air putih tuh wajib ya, Dok ya, bukan gorengan ya, Dok? Boleh lah gorengan sedikit. Tetap ya. Puasa kan nggak enak ya kalau nggak pakai gorengan. Betul. Kan. Ternyata buah dan sayur juga punya keuntungan untuk gigi dan mulut ya. Buah dan sayur pasti kan karena dia isinya kan vitamin sama mineral, yang itu kan tetap kita butuhkan. Betul. Dan kenapa dia dibutuhkan di gigi dan mulut? Karena saliva membutuhkan vitamin dan mineral gitu kan. Sedangkan kita membutuhkan saliva untuk tetap menjaga kelembapan di dalam rongga mulut ini. Gitu. Kelenjar ludah itu ya, Dok? Kelenjar ludah, betul. Ini menarik sih, Kak Vika. Dan mungkin terakhir ini, Dok Chan, jadi kadang-kadang netizen tuh suka bertanya, jadi gimana sih kalau kita berpuasa tuh cara menjaga kesehatan mulut dan gigi itu seperti apa? Dan mungkin Dok Chan bisa cerita nih ke Sobat Senator sama netizen, kira-kira gitu. apa aja sih tipsnya nih untuk menjaga kesehatan mulut dan gigi selama bulan suci Ramadan? Pertama, sikat gigi yang paling penting gitu. Jadi jangan sampai makanan nempel di mulut. Kalau makanan nempel di mulut, si mikroorganisme ini bahagia banget gitu karena dikasih makanan. Happy ya. Jadi sikat gigi sebelum tidur dan setelah sahur, 1 jam setelah sahur. Kemudian banyak tercukupi minum air putihnya. Yang minimal 2 liter ya. Minimal 2 liter seperti tadi. Bagusnya 2 gelas setelah maghrib, 4 gelas setelah tarawih, sama 2 gelas setelah sahur. Kemudian banyak konsumsi sayuran dan buah gitu. Kemudian juga ini banyak baca Al-Quran. Ada ngaruhnya ya, Dok ya? Mentang-mentang puasa gitu ya, disuruh baca, enggak juga gitu, karena sebenarnya
kelenjar ludah itu kita butuh ludah. Sedangkan si ludah ini keluar kalau si kelenjar ludah teraktivasi. Nah, dia teraktivasi dengan otot-ototnya teraktivasi. Otot-otot teraktivasi, makanya kelenjar ludah keluar. Otot-otot teraktivasi dengan pengunyahan, proses pengunyahan dan proses bicara. Kalau puasa kita proses pengunyahan berhenti kan? Iya, betul. Nah, kita aktifkan dengan proses bicara. Kalau kita bicarain orang kan nggak boleh juga kan? Iya, betul. Batal. Puasa kan? Sebaiknya banyak baca Quran aja. Jadi proses bicaranya tetap si otot-ototnya tetap teraktivasi dari proses bicara, sehingga kelenjar ludah pun menghasilkan ludah dan keluar, sehingga si mulut ini nggak kering. Jadi cairan si ludah ini selalu keluar karena cairannya seimbang lah ya. Jadi dia keluar gitu. Jadi itu juga untuk mencegah mulut kering sebetulnya. Selain itu untuk laki-laki juga kurangin ngerokok. Otomatis kan kalau kopi gitu tuh. Kopi, teh, kafein. Kopi, teh, kafein sih biasanya jadi mah ya. Bukan gigi mulut gigi ya. Karena kalau rokok kan dia panas ya, jadi mengeringkan kan sifatnya. Jadi dia nanti selain itu juga jadi lebih bau kan biasanya mulutnya. Apalagi ya, udah deh kayaknya. Menarik tuh, tapi Kak banyak banget ya bahwa ibaratnya kayak pantangan-pantangannya nih, dan kita juga harus bisa menjaga kesehatan mulut dan gigi selama bulan suci Ramadan. Oh iya, satu lagi saya lupa. Apa tuh, Kak? Sebelum sebenarnya sih sebelum Ramadan sebaiknya ke dokter gigi, periksain giginya. Rutin cek ya. Jadi ketika Ramadan giginya udah dalam keadaan bersih. Nanti efek yang kita inginkan supaya terjadi keseimbangan mikroorganisme itu dapat gitu kan. Jadi jangan sampai pada saat puasa malah justru mikroorganisme meningkat gitu kan. Itu yang berbahaya. Itu yang berbahaya juga ya, Dok. Karena kan si mikroorganisme ini itu istilahnya kayak penjahat gitu ya, kita anggap aja penjahat. Si ludah ini polisinya. Jadi kalau misalnya si mikroorganisme ini meningkat pada saat puasa kan, sedangkan si polisi ini lagi sedikit karena mulut kering gitu kan. Jadi otomatis dia seneng banget gitu kan, berarti dia bebas gitu, berarti dia gampang merusak kemana-mana gitu. Jadi yang kita inginkan adalah si ludah seimbang, si mikroorganisme ini berkurang, jadi akhirnya keseimbangan di dalam mulut itu jaga gitu. Wah, menarik banget ya Ju ya. Sih, banyak banget nih, jadi kita belajar ya tips and trick juga buat sobat senator biar nggak bau mulut lagi ya Dok. Nah, tapi sayang banget ya waktu kita udah habis nih, dan betul. terima kasih banyak buat Dokter Chandra untuk waktunya, Dokter. untuk sharingnya. Mudah-mudahan podcast kita kali ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan khususnya sobat senator di rumah ya Ju. Betul banget Kak Vicky, dan semoga apa yang disampaikan sama Dokter Chandra ini bermanfaat agar kita bisa menjaga kesehatan gigi dan mulut selama bulan suci Ramadan. Betul banget. Kalau gitu, saya Vika Asari. Saya Juan. Sampai jumpa di episode podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari daerah untuk Indonesia.